Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, PKLU GPIB dimanapun berada. Selamat pagi, teriring salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selasa pagi 11 Februari 2025 bersama saya Sri Hertati Wangania, anggota PKLU GPIB Sion DKI Jakarta. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu, Oma Opa PKLU, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami menghadap hadirat-Mu seraya mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Terima kasih ya Tuhan masih berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan saat ini sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca firman-Mu dan renungannya. Kuasai hati kami dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti maksud akan firman-Mu yang akan kami baca. Untuk itu, kiranya Tuhan berkenan mendiamkan semua suara hati kami, kecuali suara Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pagi hari ini 11 Februari 2025 yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18-12 yang menyatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua akan seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukannya yang baik. Ia harus mencari kedamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Renungan diambil dari SPU Selasa pagi 11 Februari 2025 dengan tema menjadi berkat. Ayat emas diambil dari ayat 9b yang menyatakan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk
memperoleh berkat. Oma opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang Kristen bukanlah hidup yang murah. Semudah itulah yang dialami oleh setiap orang yang menjadi alamat surat ini, yakni jemaat-jemaat diaspora yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. 1 Petrus 1 ayat 1. Petrus menulis surat kepada umat Allah yang tersebar atau diaspora supaya jangan lelah berbuat baik, janganlah takut dan gentar. Pada waktu itu orang-orang Kristen sedang berhadapan dengan situasi yang genting. Para pemimpin agama Yahudi dan pemerintah Kekaisaran Romawi menentang kekristenan. Mereka melakukan berbagai tindakan diskriminasi dan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Berbagai kejahatan dan caci maki dilakukan terhadap orang-orang Kristen, membuat hidup begitu tertekan. Bapak Ibu, Oma Opa PKLU, di dalam situasi yang genting itu, Rasul Paulus menasehatkan mereka supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat 9. Di dalam menghadapi situasi yang demikian sulit, Petrus menasehatkan orang percaya untuk tidak berpikir keselamatan diri, tetapi jadilah orang percaya yang berlaku benar dalam hidup bersama, meski ada buah yang dihasilkan sebagai umat yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Yohanes 15 ayat 16b. Buah kasih yang tidak pernah berubah dalam semua situasi dan kondisi. Mari mengisi hari ini dengan terus menghadirkan damai sejahtera dalam setiap kehadiran kita. Ketika kita berada di sekolah, di lingkungan kerja, dan usaha, bagikanlah sukacita keselamatan itu kepada semua orang. Jadikanlah berkat bagi semua orang sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungannya. Amin. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, ku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, Maha Besar dan Kasih, terima kasih kami sudah menyampaikan pembacaan Alkitab dan renungannya. Tuhan, teguhkanlah kami dengan Roh Kudus,
yang memampukan kami menjadi berkat bagi dunia ini. Pada saat ini juga mau berdoa bagi fungsionaris sinode dalam mengemban pelayanan juga pengurusan Dewan PKN agar tetap semangat dan sehat di dalam masa kerja berjalan. Bapak yang mengasihi dan penyayang, kami pun berdoa bagi sahabat PKLU yang sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan beri kesembuhan. Bagi yang bersedih, Tuhan hiburkan. Bagi yang sedang bermasalah atau berkesulitan dalam keluarga, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam pembacaan SPM AB pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.